Halo semuanya, jumpa lagi bersama-sama dengan kami. Ingat, yang terpenting adalah jangan cemas. Nah, kisah pada kali ini adalah tentang ada seseorang yang bertanya kepada imam. Imam, bantu saya. Kemana jalan yang menuju sukses itu? Karena saya mau jadi sukses. Dan kemudian seorang imam itu menunjuk ke satu arah, sana. Dan kemudian pemuda ini ya berkata, terima kasih sekali. Saya akan berjalan ke sana dan saya pasti akan berhasil dan sukses. Nah, ketika dia berjalan dengan sukacita karena sudah mendapatkan petunjuk dari seorang iman, nah akhirnya berjalan ternyata menemukan sebuah tembok. Dan dia merasa bingung. Katanya ini jalan yang ke sukses. Tapi kenapa saya berjumpa dengan tembok? Nah, anak pemuda ini pergi kembali datang ke imam itu. Loh, kemana jalan menuju sukses? Nah, kalau misal ke sana tadi saya ketemu sama tembok katanya. Beritahu saya, mana itu arahnya? Ya sebelah sana, kata imam tersebut. Nah, dia berjalan lagi. Mungkin saya salah ngambil langkah itu kemarin ya. Dan kemudian dia mencoba, kali ini pasti benar. Mungkin tadi saya salah belok, kata anak pemuda itu loh. Ternyata tidak ada lagi belokan di mana-mana, tapi dia sampai ke tembok yang sama. Akhirnya katanya jalan menuju sukses, tapi kenapa saya berjumpa dengan tembok? Suatu saat yang terjadi, dia merasa bingung, dia merasa sedih. Wah, hilanglah sudah harapan bagi saya untuk bisa sukses ini ya. Dan dia kembali lagi kepada imam tersebut dan menanyakan, sudah saya ke arah sini, tapi saya berjumpa dengan tembok, kata pemuda itu. Dan kemudian saudara tahu, imam itu mengatakan apa? Kadangkala sukses yang kau cari itu ada di balik tembok itu. Ketika engkau berjalan dan engkau bertemu dengan tembok, engkau langsung memiliki sebuah pemahaman, terhalang jalan saya, terhambat, rintangan yang begitu besar, sehingga saya tidak bisa sampai kepada goal yang saya cari-cari, yang saya inginkan. Ternyata dia berkata, di balik tembok itu ada keberhasilan yang kau cari, ada kesuksesan yang engkau rindukan. Kisah ini bukankah sama seperti yang dialami oleh Yosua ketika dia sedang memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, dituntun oleh Tuhan sendiri ini. Dan ketika dia berjalan dan berjalan dan berjalan, sampailah dia pada sebuah tembok yang begitu besar, yaitu tembok Yeriko. Nah, dia tidak bisa maju karena terhalang oleh rintangan tersebut. Tetapi yang menarik adalah semua rintangan atau semua hambatan itu tetap masih bisa dibereskan, masih bisa diselesaikan. Singkat cerita yang terjadi, Yosua mendapatkan instruksi. Jadi Anda lihat di sini, instruksi yang kita terima itu bukan pada saat pertama kali kita mau melangkah ke mana. Oke, itu Anda dapat dan bagus. Tetapi ketika Anda mendapatkan halangan dan ada rintangan, kembali tanya kepada Sang Pencipta. Kembali tanya. Ya, ini ada tembok, lalu saya harus bagaimana? Kan begitu, saudara. Karena semua tembok yang muncul di depan kita sesungguhnya ada berkat yang besar, ada hadiah yang terindah yang tersedia di balik itu semua. Ya, sehingga mendapatkan instruksi dari Sang Pencipta, dari Tuhan, udah kelilingin saja. Kelilingi 7 kali dan yang ke-7 kalinya kali 7, dan tiba-tiba yang terjadi, rontoklah tembok tersebut bukan dari depan ke belakang, tetapi dari atas ke bawah. Di situ kita memahami, baca kisahnya seperti apa, bahwa tembok itu
bukan hancur atau tersingkirkan dengan cara kita dorong dengan usaha atau dengan upaya kita. Tetapi tembok itu hancur dari atas ke bawah. Seakan-akan seperti ada tangan Tuhan sendiri yang menghancurkan dari atas. Blang, 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 dah, 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 dah. Jadi di situ juga kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa apapun rintangan, apapun kesukaran, kalau kita selesaikan dengan cara kita, itu akan sulit. Tetapi kalau Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengerjakan dan menghancurkan semua rintangan tersebut, maka tidak ada yang mustahil. Tetap bisa selesai, tetap bisa membuat Anda berjalan terus sampai kepada destiny, sampai kepada tujuan, sampai kepada hasil yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan rencanakan buat kita semua. Dari kisah sederhana ini, pertanyaannya adalah, apakah saat ini Anda sedang merintis pekerjaan, engkau merintis masa depan, engkau bahkan merintis pelayanan, dan di tengah jalan engkau menemukan rintangan atau hambatan. Padahal Tuhan sudah membukakan pintu bagi Anda. Dan ketika pintu terbuka, saudara semangat. Saudara merasa, wah ini jalannya. Tetapi kenapa mengalami rintangan semacam ini? Seharusnya nggak begitu kan? Seharusnya begini, kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada sama sekali yang menjadi hambatan buat saya. Kan begitu maksudnya? Oh tidak. Itulah yang namanya realita kehidupan. Oke, pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Tapi di tengah jalan kita tetap masih bisa mendapatkan masalah, masih bisa mendapatkan rintangan. Tapi rintangan tersebut juga dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dan pada saat Anda sampai kepada destiny, jangan lupa syukur, puji kepada Tuhan karena telah membawa kita semua dari awal, dari pertengahan, dan sampai akhir. Jadi Alfa dan Omeganya adalah siapa? Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menyertai kita bahkan dengan tanda-tanda ajaib. Bahkan dengan penyertaannya akan membuat semua orang di sekitar kita itu sadar bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa. Jadi intinya, ketika Anda berjumpa dengan sebuah halangan, jangan langsung putus asa. Tapi semua masalah itu, semua rintangan dapat diselesaikan. Jadi jangan tanya sama Tuhan cuma di awalnya saja, tapi tanya kepada Tuhan setiap kali Anda mendapatkan rintangan, mendapatkan tembok yang begitu tebal. Temboknya temboknya Yeriko maksud saya ya. Itu tidak seperti bata ringan. Oh tidak saudara, itu bisa sampai 1 meter itu temboknya saja. Bahkan lebih, dan tebalnya itu sangat tebal. Tapi itu pun juga dapat dihancurkan. Karena gini, semua rintangan yang membuat kita semua untuk bisa sampai ke tujuan, semua rancangan si jahat yang direncanakan buruk atas kita semua supaya kita tidak sampai ke tujuan, itu semua dapat disingkirkan, dapat dihancurkan, sehingga semua tanah yang bergelombang akan diratakan, tanah yang berlobang akan ditimbun, sehingga kita dapat berjalan dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Baik, melalui pesan singkat ini, kisah yang membuat kita semua untuk semakin sadar dan tahu bahwa Tuhan menyertai kita, harap dapat membuat kita semakin sadar tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat, jangan lupa subscribe dan like. Silakan tulis dalam kolom komen apa yang menjadi tanggapan Anda, dan percaya kita semua pasti bisa. Intinya apa saudara? Jangan cemas.